Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu di rumah, Masya Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para sahabat semua yang tentunya saya banggakan. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih karena sudah bersedia menonton video saya. Perkenalkan, nama saya Helma Mariana, saya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Lokal 20B1, Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh dosen saya, Bapak Muhammad Rifat, SAG, MAG, yaitu membuat video ceramah singkat tentang Malam Nuzulul Quran. Sahabat-sahabat daring, Masya Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ini bagaikan dalam menjalani sebuah kehidupan, kita itu ibarat membeli sebuah handphone atau alat apapun itu. Nah, pada saat membeli, ketika sudah membeli, di dalamnya kita unboxing. Di dalamnya terdapat sebuah pedoman dalam pemakaian alat tersebut. Nah, ketika di dalam kehidupan kita diutus sebagai khalifah di muka bumi ini adalah sebagai manusia. Terus di unboxing nih, jadilah kita manusia. Terus apa? Ternyata Allah menyediakan pedoman, buku pedoman dalam kehidupan, yaitu adalah Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 9, bahwasanya Al-Quran itu adalah inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, yaitu memberi petunjuk kepada orang-orang, kepada kita para manusia. Jadi dalam kehidupan kita itu perlu adanya pedoman. Pedoman kita itu ialah Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran ini kan suatu yang mulia. Mukjizat yang terbesar dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Al-Quran sesuatu yang mulia, di sekitarnya juga mulia, karena terbawa kemuliaan Al-Quran tersebut. Contohnya itu seperti analoginya misalkan minyak harum, toko parfum, orang yang suka parfum, di sekitarnya itu juga orang yang berteman dengan orang yang mempunyai toko parfum tersebut. Ketika berada di sekitarnya, ia akan terbawa ikut harumnya, terikut aroma parfumnya, aroma harumnya, karena toko parfum tersebut. Nah, begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran ini mulia, dan juga ia bisa memuliakan yang ada di sekitarnya. Yang pertama adalah apa? Malam. Coba kita lihat Lailatul Qadar. Malamnya biasa, tapi karena turunnya Al-Quran pada malam tersebut, maka ia menjadi malam yang mulia, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Ia pada awalnya malam biasa, tapi turunnya Al-Quran, dengan turunnya Al-Quran pada malam itu, ia menjadi malam yang mulia. Selanjutnya bulan. Awalnya bulan biasa, ya selayaknya bulan, tapi turun di bulan tersebut ada Ramadan yang menjadi mulia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dan terakhir apa? Adalah orang yang diturunkannya Al-Quran itu ialah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad awalnya ya biasa, ya insan manusia biasa, tapi diturunkannya padanya Al-Quran itu sehingga ia menjadi insanul karim, yaitu manusia yang sempurna, Nabi Muhammad SAW.
si paling baik, si paling sempurna, Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi apabila kita ingin juga ikut mulia, ya kita dekatilah Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran dalam hati kita, dalam kehidupan kita, ya sehingga kita menjadi ikut mulia karena Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin menutup ceramah yang singkat ini saya akan bercerita. Jadi ini cerita karena saya mengadopsi metode Al-Quran. Nah, metode Al-Quran itu punya banyak cerita. Nah, kita lihat Al-Quran, ada yang mengatakan 80% di dalam Al-Quran itu adalah cerita hikmah. Kisahnya berayat-ayat hukum, ayat-ayat ketentuan hukum. Nah, Allah itu tahu manusia itu cepat bosan, ya apalagi kalau misalkan bahas ilmu ya, cepat ngantuk pas membahas cerita, banyak cerita nabi, bahkan cerita hewan, Al-Baqarah, Al-Ankabut, laba-laba, dan Al-Fil, gajah. Nah, ini metode-metode Al-Quran. Jadi saya di sini menggunakan metode Al-Quran nih untuk bercerita. Jadi ada cerita. Dulu ada seorang santri yang berguru kepada seorang guru atau disebut dengan mursyid. Nah, jadi mursyid dengan bimbingannya, dengan muridnya, murid ini sebutlah amat. Nah, jadi amat ini dia setiap hari ke rumah gurunya untuk belajar, untuk minta bimbingan kepada guru tersebut. Jadi dia hari-hari belajar dengan sumringah, dengan senang, bahagia. Tapi di suatu hari ketika si amat ini agak merenung, agak menggalau, melamun. Nah, tapi si mursyid ini tahu apa yang menjadi problematika si amat ini, kenapa dia merenung, kenapa dia menggalau, kenapa dia terlihat tidak semangat. Guru ini tahu. Guru ini tidak menampakkan bahwa beliau itu tahu. Dan si amat ini juga nggak mungkin gitu, nggak mungkin dia sungkan, dia malu untuk bercerita kepada gurunya. Misal, guru, aku galau, kan nggak mungkin. Nah, jadi si amat memendam aja gitu, tapi si guru tahu. Lalu si guru tadi menyuruh, "Mat, ambil ke dapur segenggam garam dan secangkir kecil air putih." Lalu si amat ini, padahal ini lagi tidak semangat belajar gitu, disuruh mengambil garam malah, terus air putih. Tapi karena adab dengan seorang gurunya, jadi akhirnya dia mengambil segenggam garam tadi dan segelas air putih. Terus setelah diambil, kata gurunya, buat itu segenggam garam ke gelas air putih. Terus buat, terus diaduk, disuruh gurunya. Terus minumlah katanya, kata gurunya. Terus disuruh minum. Terus kata amat, langsung mengenyutkan dahi si amat. Mungkin bayangkan kalau saya jadi amat ya mikirnya garam, bener kan nih gitu. Tapi si amat ini langsung minum karena dia sangat juga sangat takzim dengan oleh si mursyidnya. Tetap ya, walaupun dia di hati ya si amat. Tapi tetap kata gurunya lagi dia tetap mengikuti perintah segenggam garam. Terus amat, waduh, segenggam lagi gitu. Terus kata gurunya, ambil, kata gurunya. Terus si amat mengambil, terus kata gurunya, Mat, ayo ikuti aku. Terus ikut. Jadi amat mengikuti gurunya. Jadi amat sepanjang jalan nih pikirannya kayak, kemana sih ya Allah guru, ya Allah kemana nih, kayak gitu. Dan amat itu kayak sudah pusang dia. Dan akhirnya sampai di telaga danau, disuruhlah oleh guru, Mat, coba taburkan garam garam segam itu ke danau, kata gurunya. Terus kata gurunya, coba minum. Terus kata amat, oh seger banget gitu. Si amat ini minum karena tadi kan habis dia minum seteguk dari gelas yang berisi segenggam garam, terus dapat air yang enak, jadinya seger gitu. Terus kata gurunya, gimana Mat, enak guru, katanya. Terus kata gurunya,
Begitulah perumpamaan masalah dalam kehidupan itu. Sebenarnya masalah dalam kehidupan itu hanya segenggam garam. Sama, semuanya sama. Cuman yang membedakan adalah wadah atau tempatnya. Jadi hatimu apakah masih sesempit gelas yang kecil tadi, ataukah sudah seluas telaga? Yang mana segenggam garam pasti tidak akan berasa kalau hatinya tempat penampungannya itu seluas telaga atau seluas danau. Oke Bapak Ibu, cerita tadi memberikan hikmah kepada kita. Kita pasti punya masalah dan itu pasti. Dan padahal kadarnya itu sama, yang membedakan hanyalah tempat penampungannya. Apakah hati kita masih sesempit sekecil gelas ataukah sudah seluas telaga? Ya itulah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada dasarnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan tega membebankan kepada hambanya di luar dari kapasitasnya. Dan fa inna ma'al usri yusra. Bahwasanya setiap kesulitan bersamaan dengan itu pasti ada kemudahan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir saya tambahkan pantun. Tumbuh subur daun pepaya, buat daun sayur dan buahnya. Sekian ceramah dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.